Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semua sehat-sehat ya, dan penuh sukacita ya. Ibu percaya kalian hari ini senang ya belajar PAK, kita bertemu kembali. Nah, oke anak-anak hebat, yuk sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita di dalam pembelajaran hari ini. Ibu Leni yang akan pimpin, yuk semua sikap berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih. Kami mau belajar pelajaran tentang Engkau Tuhan, tentang firman-Mu. Pimpinanmu menyertai kami, Engkau Tuhan juga yang menguasai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Nah anak-anak hebat, nah hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kristologi ya, doktrin tentang kristologi atau tentang Yesus ya. Nah boleh ya anak-anak ya, nanti jawabannya ditulis ya, nanti dikirim lewat chat ya. Ibu mau bertanya, siapakah Yesus itu? Ada yang tahu nggak siapa itu Yesus? Iya, nanti boleh ditulis ya lewat chat, kirim ke Ibu Leni. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, Ibu berharap kalian peserta didik mampu mengetahui tentang siapakah Yesus itu ya. Kalian juga mengetahui pribadinya dia, pribadinya Yesus ya, dan kalian juga mengetahui, kalian mampu mengetahui kepribadiannya ya, kedudukannya dan jabatan kenabiannya ya, dan keimamanannya ya, dan kerajaannya, serta dan kalian mampu menerima Yesus di dalam hidupmu ya sebagai juru selamat secara pribadi. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, dan juga nanti besok ya. Nah, hari ini tidak bisa kita kupas semua ini karena banyak ya, waktunya terbatas. Nah, oke. Yang pertama kita akan belajar tentang siapakah Yesus itu. Nah, ya, saya percaya anak-anak sudah tahu, tetapi Ibu akan jelaskan lebih detail lagi siapakah Yesus itu. Nah, Yesus itu lahir dari seorang wanita ya, wanita yang baik ya, wanita bernama Maria, seorang perawan dikatakan di situ ya. Nanti anak-anak bisa membacanya di Lukas 2 ayat 7 ya. Anak-anak bisa membaca di Lukas 2 ayat 7 ya. Buka Alkitab, melihat di situ bahwa Yesus lahir dari seorang anak darah ya, Maria namanya ya, melalui Roh Kudus ya. Yesus lahir ke dunia dengan cara yang ajaib anak-anak hebat ya. Yesus lahir bukan seperti anak-anak lahir ya, melalui hubungan suami istri ya, melalui antara hubungan papa mama ya, seperti yang di rumah. Bukan, tetapi secara ajaib. Maksudnya adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan menghinggapi ya Maria, sehingga Tuhan Yesus lahir dengan cara yang ajaib ya. Itulah Yesus. Dan Yesus lahir ya, dia lahir di Betlehem ya. Yesus lahir di Betlehem. Nah, yang selanjutnya adalah Ibu Leni akan menjelaskan kepada kalian ya bagaimana pribadi Yesus ya. Nah, di dalam perjanjian baru Kristus disebut dengan Mesias ya. Di dalam perjanjian baru Kristus disebut dengan Mesias ya, yaitu yang artinya adalah ya orang yang diurapi. Jadi Yesus itu adalah orang yang diurapi anak-anak hebat ya. Anak-anak bisa membaca itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 27 ya, dan pasal 10 ayat 38 ya. Nah, gelar ini menegaskan bahwa Yesus ditunjuk oleh Allah ya. Yesus ditunjuk oleh Allah. Jadi Yesus itu adalah anak daripada Tuhan, anak Allah ya. Alkitab mencatat itu untuk melakukan atau untuk menjalankan sebuah misi dari Tuhan. Apa misinya, Bu? Ya, apa misinya? Yaitu misi keselamatan ya, misi penyelamatan ya, supaya hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Bapa itu baik kembali ya. Anak-anak perlu tahu bahwa semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Bapa itu jadi jauh ya, terputus ya.
dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, ya, menyelamatkan umat manusia, sehingga terjadi ya hubungan manusia dengan Allah kembali dipulihkan. Ya, dengan cara bagaimana kita bisa kembali lagi datang mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat lagi kepribadiannya bagaimana. Tadi kan kita melihat pribadinya, ya. Sekarang kita melihat kepribadiannya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman, anak-anak hebat, ya. Firman yang dari Tuhan, firman yang dari Bapa, ya, yang menjadi manusia. Oke, yang menjadi manusia, ya. Nah, kita melihat lagi ya, kedudukannya apakah sama dengan Tuhan? Ya, bagaimana dengan kedudukannya? Oke, ya. Nah, anak-anak hebat, perhatikan ya. Yesus datang ke dunia merendahkan dirinya, ya. Dia melepaskan kealahannya. Tadi kan Ibu katakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, anak-anak hebat. Tetapi di saat dia datang ke dunia ini, ya, menjelma menjadi manusia, dia juga 100% manusia. Oleh karena itu dia tanggalkan kealahannya itu untuk menggenapi, ya, untuk menggenapi perintah atau menggenapi rencana Allah untuk manusia, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Dia lepaskan kealahannya, ya. Dia lepaskan kedudukannya, tetapi tetap dia masih tetap apa? Anak Allah, ya, yang penuh kuasa. Tidak ada orang lain yang pernah menderita begitu hebat, ya. Anak-anak mungkin kalian sudah melihat filmnya, ya. The Passion of Christ itu, ya kan, luar biasa penyiksaan yang dialami oleh Yesus, ya, pada waktu itu hanya untuk menebus dosa kita, ya. Tidak ada orang lain yang pernah menderita begitu hebat seperti yang dialami Yesus, ya. Allah Bapa memuliakan Kristus Yesus dengan membangkitkan dia di hari yang ketiga. Ya kan? Nanti di bulan April kita akan merayakan Paskah, mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Ya, mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Allah memuliakan dia di hari yang ketiga, anak-anak hebat. Dengan cara apa tadi? Membangkitkannya dari antara orang mati. Sehingga iblis kalah, anak-anak hebat, ya. Allah mengangkat Yesus ke surga. Nah, setelah 40 hari ada di dunia ini, ya, Tuhan mengangkat ke surga, ya. Tuhan memuliakan Yesus, mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Oleh karena itu, anak-anak, ya, mari kita percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia Allah yang hidup, ya. Firman Tuhan katakan bahwa di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus hidup, anak-anak, sampai sekarang. Dia ada di surga, ya, bersama dengan Bapa di surga. Oke? Nah, kita melihat lagi di dalam jabatannya sebagai kenabian atau sebagai nabi. Di Perjanjian Lama dikatakan seorang nabi besar akan menyampaikan firman Allah secara meyakinkan kepada umatnya. Anak-anak bisa membaca itu nanti, ya. Kalian boleh baca, ya. Ulangan 18 ayat 15. Ya. Itu sudah dinubuatkan, anak-anak hebat. Ya, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai nabi, ya. Ada jabatannya di sebagai nabi. Sebagai nabi maksudnya apa? Nabi itu kalau di zaman Perjanjian Lama itu adalah yang menyampaikan firman Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan bagi bangsa, ya, atau bagi umat, ya. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, nabi ini menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang tidak baik. Seperti itu. Dan di dalam Perjanjian Baru, ya, jabatan
Yesus di sini adalah sebagai nabi, ya, nabi yang menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Nah, anak-anak bisa baca itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 24, ya. Anak-anak boleh baca. Nah, anak-anak hebat, yang menjadi kesimpulannya, ya, karena waktu sangat terbatas, ya. Menjadi kesimpulannya di dalam pembelajaran kita yang singkat ini, Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, anak-anak hebat, ini salah satu, ini yang menjadi kunci kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dia datang ke dunia ini menjadi, ya, juru selamat kita. Dialah jalan kebenaran kita, ya. Dialah hidup kita, ya. Dia yang menuntun kita. Oleh karena itu anak-anak jangan ragu-ragu, oke? Ya, yang kamu banyak bertanya-tanya, banyak baca firman Tuhan. Buka hatimu, baca firman ini, bahwa Yesus mengatakan, ini pengakuan Yesus, yaitu anak Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti besok kita lanjutkan lagi. Nah, untuk tugasnya anak-anak, ibu berharap ya kalian membaca, ya, kalian baca untuk pembelajaran besok. Kalian baca Roma 1 ayat 3 sampai 4 dan Matius 3 ayat 16 sampai 17, Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Ya, dipelajari kembali, dibaca, direnungkan. Oke, untuk pelajaran kita besok hari. Nah, oke, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita siang hari ini. Ibu berharap anak-anak kalau masih belum paham dengan materi pembelajaran ini, mari putar kembali video pembelajaran ini sampai kamu paham dan baca ulang-ulang akan firman Tuhan. Dan jangan lupa minta pimpinan Roh Kudus untuk menolongmu memahami firman Tuhan dan juga memahami materi pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar hari ini tentang kepribadianmu, yaitu tentang doktrin Kristologi, yaitu tentang Engkau Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus menolong kami semua, menolong anak-anakmu untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.